Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dengan NIM 2206020 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Ada 5 tata bahasa Chomsky, yaitu yang pertama, bahasa reguler adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan dengan ekspresi reguler. Yang kedua, bahasa bebas adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan dengan tata bahasa bebas konteks. Yang ketiga, bahasa konteks sensitif adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan dengan tata bahasa konteks sensitif. Yang keempat, ada bahasa rekursif adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan dengan tata bahasa rekursif. Dan yang terakhir ada bahasa rekursif terbatas adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan dengan tata bahasa rekursif terbatas. Yaitu mesin otomata adalah mesin abstrak yang digunakan untuk memodelkan bahasa formal. Ada 4 jenis mesin otomata yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatannya, yaitu yang pertama ada finite state automata atau FSA. Yang kedua ada push down automata atau PDA. Yang ketiga ada linear bounded automata atau LBA. Yang keempat ada Turing machine atau TM. Yang kelima ada finite state automata atau FSA. Setelah itu saya akan membahas satu persatu. Dari yang pertama, FSA adalah mesin otomata yang paling sederhana yang hanya memiliki jumlah keadaan terbatas. FSA digunakan untuk menggali bahasa reguler, yaitu bahasa yang dapat didefinisikan dengan aturan produksi yang hanya menggunakan operator concatenation dan clean star. Cara kerja FSA adalah dengan membaca input satu karakter pada satu waktu. Pada setiap langkah, FSA akan berada dalam setiap keadaan. Jika karakter input sesuai dengan aturan transisi, maka FSA akan berpindah ke keadaan baru. Jika tidak, maka FSA akan menolak input tersebut. Contoh FSA, keadaan awal Q 0, aturan transisi yaitu Q 0 ke A, ke Q 1 ke B, Q 2 ke A, Q 1 ke B, Q 2 ke akhir aksi. Setelah itu saya akan membahas push down automata atau PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki stack atau tumpukan untuk menyimpan informasi sementara. PDA digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks atau context free language, yaitu bahasa yang dapat didefinisikan dengan aturan produksi yang menggunakan operator concatenation, clean star, atau left recursion. Cara kerja PDA adalah dengan membaca input satu karakter pada satu waktu. Pada setiap langkah, PDA akan berada dalam satu keadaan dan memiliki satu karakter di stack. Jika karakter input sesuai dengan aturan transisi, maka PDA akan berpindah ke keadaan baru dan menambah atau menghapus karakter dari stack. Jika tidak, maka PDA akan menolak input tersebut. Yang ketiga ada linear bounded automata, yaitu LBA adalah mesin otomata yang memiliki stack yang terbatas. LBA digunakan untuk mengenali bahasa yang dapat didefinisikan dengan aturan produksi yang menggunakan operator concatenation atau clean star. Cara kerja LBA adalah sama dengan PDA, tetapi LBA dibatasi oleh ukuran stack. Jika ukuran stack melebihi batas, maka LBA akan menolak input tersebut. Yang keempat ada Turing machine atau TM, adalah mesin otomata yang paling kuat. TM dapat mengenali semua bahasa formal. TM memiliki tape pita yang dapat ditulis dan dibaca. TM juga memiliki kepala baca atau tulis yang dapat bergerak di atas tape. Cara kerja TM adalah dengan membaca input satu karakter pada satu waktu. Pada setiap langkah, TM akan berada dalam satu keadaan dan memiliki satu karakter di tape. Jika karakter input sesuai dengan aturan transisi, maka TM akan berpindah ke keadaan baru dan menulis karakter baru di tape. Jika tidak, maka TM akan menolak input tersebut. Selanjutnya saya akan membahas bahasa-bahasa pada tata bahasa Chomsky. Yang pertama ada bahasa reguler. Mesin otomata untuk bahasa reguler disebut dengan FSA. FSA bekerja dengan membaca input karakter demi karakter.
Pada setiap karakter, FSA akan berpindah ke state berikutnya berdasarkan relasi transisi. Yang kedua, bahasa bebas konteks. Mesin otomata untuk bahasa bebas konteks disebut dengan PDA. PDA bekerja dengan membaca input karakter demi karakter. Pada setiap karakter, PDA akan berpindah ke state berikutnya berdasarkan relasi transisi yang memiliki stack yang digunakan untuk menyimpan simbol-simbol yang belum digunakan. Yang ketiga, bahasa konteks sensitif. Mesin otomata untuk bahasa konteks sensitif disebut dengan LBA. LBA bekerja dengan membaca input karakter demi karakter. Pada setiap karakter, LBA akan berpindah ke stage berikutnya yang berdasarkan relasi transisi yang memiliki counter yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan simbol-simbol tertentu. Yang keempat ada bahasa rekursif. Mesin otomata untuk bahasa rekursif disebut dengan Recursive Enumerable Machine atau REM. Bekerja dengan membaca input karakter demi karakter. Pada setiap karakter akan memanggil dirinya sendiri untuk memproses input selanjutnya. Yang kelima ada bahasa rekursif terbatas. Mesin otomata untuk bahasa rekursif terbatas disebut dengan Turing Machine atau TM. TM bekerja dengan membaca input karakter demi karakter. Pada setiap karakter, TM akan berpindah ke stage berikutnya dan akan berpindah ke relasi atau transisi. TM juga memiliki tab yang digunakan untuk menyimpan output dan hasil proses, yaitu langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang mempunyai ruas kanan berupa terminal yang panjangnya lebih besar dari 1. Yang ketiga, lakukan pergantian aturan produksi yang mempunyai ruas kanan berupa variabel yang panjangnya lebih besar daripada 2. Pengganti 2 atau 3 dapat dilakukan berkali-kali sampai aturan produksi mencapai bentuk normal Chomsky. Yang kelima, selama melakukan penggantian, kemungkinan akan diperoleh aturan produksi dan variabel baru. Mungkin cukup segitu yang bisa saya bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.